Dok, tadi kan dokter bilang perjalanan lama banget ya jadi dokter jantung ya dok. Dokter ngejalanin setiap hari ketemunya pasien jantung. Menurut dokter nih dok, apa sih dok yang paling penting untuk penanganan pada penyakit jantung itu apa sih dok? Apa pasang ring? Bukan soal pasang ring. Halo teman-teman, selamat datang di channel Ngobrol Seputar Jantung. Perkenalkan, saya dengan Dr. Steven Marciano dan bersama kita itu ada Dr. Yayang Sinarja, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan kardiologi, intervensi. Saya enaknya manggil dokter apa nih? JJ. Dokter JJ, ya. Dokter JJ nih, asik ya panggilannya ya teman-teman ya. Nah, sekarang dok boleh perkenalkan diri nggak singkat dok? Oke, thank you Dr. Steven. Ya teman-teman sekalian, sekali lagi selamat bergabung di video pertama kami ini di channel Ngobrol Seputar Jantung. Jadi dari namanya tentu udah bisa menduga bahwa kita ngobrolnya ya tentang jantung aja. Kebetulan saya tadi sudah disebutkan, saya seorang dokter jantung. Riwayat hidupnya dari lahir kali ya, dari mana? Dari lahir dok, dari lahir. Pengen penasaran ya dok, dari lahir. Jadi saya lahir di kota Sukabumi. Sunda ya dok? Sudah 50, iya. Udah 56 tahun yang lalu, udah lama ya. Itu sebabnya nama saya itu kalau tadi disebutkan namanya Yayang itu tapi tulisannya Jajang. Itu karena ejaan lama ya. Iya. Nah, jadi tapi teman-teman yang dekat sekarang banyak yang panggilnya JJ. Dokter JJ. Ya, jadi kalau Yayang itu nama generik lah gitu. Kalau JJ nama dagang. Ya, saya mungkin saya cerita kenapa mau jadi dokter kali ya. Iya. Kenapa mau jadi dokter? Terus kok mau jadi dokter jantung dok? Kan dokter juga ada banyak dok. Iya. Ya kan? Itu ada ceritanya memang. Jadi yang pertama kenapa mau jadi dokter itu dulu waktu kecil, zaman SMP, SMA gitu lumayan rajin ke gereja. Wah. Ya, jadi di gereja itu kebetulan pendetanya juga dekat sama anak-anak muda. Dan entah gimana jadi anak-anak muda tuh terpengaruh sekali sama Pak Pendeta ini. Jadi anak-anak muda teman-teman saya banyak yang mau jadi pendeta. Jadi saya lihat wah teman saya pada jadi pendeta semua nih gitu. Jadi akhirnya saya ngomong sama pendeta saya, Pak, Om manggilnya, Om, saya juga mau jadi pendeta gitu. Saya ditolak. Jangan kalau kamu katanya, kamu jadi dokter aja gitu. Dari situ terus tumbuh kayak ya karena anak-anak muda kan biasanya apalagi kalau lagi muda gitu ada pemimpin agama itu termasuk yang didengar gitu. Saya terpengaruh sekali sehingga habis itu jadi arahnya saya sebagai dokter. Saya mendaftar apa semua ke dokter. Jadi saya akhirnya masuk ke kedokterannya di UI tahun 86. Wah, anak UI. Lulus 92. Terus lulus saya ke tugas PTT dulu namanya. PTT di Timur. 92 pulang, 93 pergi, 97 pulang. Jadi ini di pinggiran betul ya, maksudnya di ujung selatan Indonesia itu Timur itu. 97 pulang, 98. Nah itu waktu pulang saya juga mikir-mikir saya mau sekolah spesialis sekolah apa. Tadinya mau lanjut di Timur. Tapi Timur makin lama makin rusuh. Jadi akhirnya takut juga saya. Nah, kemudian saya mau sekolah, terus terang aja mau sekolah itu waktu itu karena saya nggak punya background keluarga dokter, orang tua semua. Pokoknya saya dokter pertama di keluarga gitu. Jadi nggak punya backingan. Tanda petik ya mungkin ini teman-teman kalau yang nontonnya ada teman-teman dari kedokteran juga pasti tahu lah ya bahwa masuk ke susah ya dok spesialis itu kayaknya mesti ada rekomendasi. Rekomendasi itu nggak ada berarti dok? Saya nggak punya, saya nggak ada. Jadi waktu itu saya pikir saya akan jadi dokter umum aja seumur-umur deh gitu. Untungnya ada kakak kelas saya persis 1 tahun di atas saya di UI yang juga sama-sama tugas PTT ke Timur. Lalu dia ternyata diterima di spesialis jantung di UI juga. Nggak ada backingan juga? Nggak, nah saya tanya dia, kamu ada backingan apa? Nggak ada.
ditanya nggak itu punya tabungan banyak nggak? Gitu kan itu kan tanya itu. Enggak juga, pokoknya nyantai aja. Wah, saya jadi besar hati juga. Kalau itu saya bisa lah situ. Dan ternyata betul seperti teman saya cerita, ternyata untuk masuk ke jantung, saya cerita yang bagian saya aja, maksudnya spesialisasi yang saya masuk waktu itu di jantung itu benar-benar nggak ditanya yang kayak gitu-gitu tuh, nggak ditanya tabungannya mah cukup atau enggak buat sekolah, malah nanyanya yang santai-santai kayak ngobrol-ngobrol aja gitu waktu itu. Dan ya bersyukur ya puji Tuhan saya diterima akhirnya di spesialisasi jantung di FKUI di Harapan Kita. Lalu 98 lulus 2002 gitu. Jadi itu jadi satunya karena saya tadinya bingung mau spesialis apa, teman saya ngasih tahu yang jantung aja yang kelihatannya memungkinkan buat saya masuk. Tapi yang kedua juga karena pas juga papa saya tuh waktu saya masih umur berapa ya? Pokoknya masih mahasiswa kedokteran. Papa saya kena serangan jantung di umur 46. Jadi itu juga jadi wah bener pas juga saya jadi dokter jantung karena papa saya sendiri sakit jantung. Jadi itu dua hal itu yang mendorong saya jadi dokter jantung gitu. Jadi saya lulus 2002, udah 20 tahun lebih nih lulusnya. Akhir 2002 saya tugas ke daerah juga, ke Kalimantan Timur, Kota Tarakan. Itu wajib dok atau gimana tuh? Enggak juga, saya milih aja gitu. Sekarang jadi Kalimantan Utara. Jadi kalau tadi tugas dokter umum di ujung Papua. Selatan, bukan Papua, di Timur Timur ya? Hampir kayak ujung selatan iya. Sekarang di ujung utara Indonesia, di Kalimantan Utara sekarang, di Tarakan. Di sana 5 tahun, 2007 saya pulang, saya akhirnya lama saya di Sumatera, di Riau, di Pekanbaru. Nah, 2008 sampai 2021. Wow. Nah, saya sempat ambil training untuk intervensi kardiologi itu untuk yang pasang ring itu kalau awamnya itu 2010, 2011 ya di Harapan Kita dan di Beijing di Cina. Lalu untuk strata S3 saya sempat akhirnya melanjutkan lagi S3 di Universitas Andalas tahun 2015 selesai 2019. Dok, tadi kan dokter bilang perjalanan lama banget ya jadi dokter jantung ya dok. Saya penasaran nih dok, dari pengalaman dokter sebagai dokter jantung yang terinspirasi dari ayah juga. Terus dokter ngejalanin setiap hari ketemunya pasien jantung. Menurut dokter nih dok, apa sih dok yang paling penting untuk penanganan pada penyakit jantung itu apa sih dok? Apa pasang ring? Kalau kita kan taunya orang awam ya kalau dokter jantung tuh identik sama ring gitu dok. Memang sekarang ini dokter jantung tuh setiap kali ketemu saudara atau pasien pasti topik pertama yang dibahas tuh ring jantung pasti kan memang itu yang memang jadi kayak concern banyak orang. Tapi kalau saya ditanya apa yang paling penting bukan soal pasang ring. Nah ini yang juga sebetulnya menjadi tujuan dari kita ini mau bikin channel ini adalah karena yang paling penting itu paham dulu penyakitnya dengan benar. Dan itu berlaku sebetulnya buat semua penyakit. Tapi khusus jantung mesti paham dulu penyakitnya dengan benar. Soalnya begini, dalam menghadapi pasien ya selama cukup lama itu, saya banyak banget menjumpai pasien-pasien yang karena dia nggak paham, dia jadi nggak mau ketemu dokter karena anggap enteng penyakitnya. Yang sebaliknya juga ada. Dia nggak mau ketemu dokter, nggak mau berobat karena salah paham. Mungkin termakan mitos atau hoax begitu. Misalnya kayak janganlah periksa-periksa, nanti ketahuan semua penyakitnya malah jadi susah. Atau jangan minum obat terus-terusan, nanti ginjalnya rusak. Benar. Gitu. Atau kalau soal ring, nanti kalau udah dipasang ring, nanti nggak boleh ngapa-ngapain. Betul, gitu. Banyak dok. Atau kalau udah dipasang ring, nanti ringnya bisa lepas. Benar dok. Atau kalau pasang ring satu nanti beranak. Pasang satu, nanti satu lagi. Gitu. Atau soal operasi misalnya, jangan mau dioperasi jantung. Mati nanti, teman saya mati, tetangga saya mati, misalnya gitu. Jadi berita-berita atau cerita-cerita entah dari teman, entah dari sosial media itu membentuk
kesalahpahaman yang membuat akhirnya pasien itu terlambat berobat. Datang-datang tuh udah bener-bener parah yang dia akhirnya nyerah, sesak hebat atau udah sampai nggak sadar gitu, baru dibawa yang akhirnya bikin terlambat. Atau dia berobat tapi kayak separuh-separuh gitu, antara percaya nggak percaya. Nanti kalau disuruh, Pak kita lakukan tindakan ini, nggak mau karena dia udah terbentuk kepercayaan atau pemahaman yang salah. Nah karena itu kita pengen banget ini buat teman-teman masyarakat ini paham soal jantung dengan benar, gitu. Nah itu menurut saya basic yang itu dulu dok ya, harus itu. Nanti penanganannya kalau udah ngerti pasti dia gitu. Betul. Nah. Berarti intinya kita sekarang yang kita mau jelasin di sini dok bukan hanya ke masyarakat awam ya dok. Kita bisa juga ajak mungkin teman-teman mahasiswa kedokteran ya yang mau gabung untuk ngobrol, baik itu di komen atau baik itu nanti suatu saat kita undang atau teman keperawatan, dokter umum, bahkan dokter spesialis ya dok. Mungkin nanti kita undang ya. Jadi gini, ini channel ini kita kemas dalam bentuk ngobrol-ngobrol itu tujuannya supaya memahaminya dengan cara yang mudah, dengan cara yang gampang dimengerti lah, sederhana gitu, dan yang paling penting juga dengan cara yang santai gitu. Kalau kita dengan kuliah kan kayak siap-siap kuliah gitu, udah baru juga 5 menit udah ngantuk. Atau kalau baca sendiri buku selembar udah ngantuk. Tapi kalau ngobrol-ngobrol kesannya ini bisa sambil didengar sambil nyetir, atau sambil di kafe, kan? Sambil masak mungkin ya dok ya. Setel TV kan. Nah saya juga suka perhatian tuh kalau pasien-pasien yang di depan tempat praktek itu. Kalau ngobrol-ngobrol itu saling ngobrol, itu saling cerita tentang pengalaman mereka sebagai pasien. Dan biasanya kadang-kadang ya, ada pasien yang udah dikasih tahu berkali-kali, Bapak bahaya rokok tuh gini. Bukan nggak tahu dia udah tahu bahaya rokok. Tapi disuruh berhenti sama dokternya, nggak nurut-nurut. Nanti di depan ngobrol sesama pasien. Nanti temennya cerita, iya tadinya saya susah berhenti ngerokok, terus pakai gini-gini bisa loh Pak. Pulang-pulang yang diingat obrolan sama temannya, sama dokternya. Nah itu maksud saya kalau kita dalam edukasi gini itu modelnya ngobrol, saya rasa mungkin akan lebih diterima, lebih mudah gitu. Jadi nah ini bukan berlaku hanya teman-teman pasien aja gitu. Tapi juga mungkin adik-adik mahasiswa yang kalau daripada baca sendiri pusing, masuk textbooknya tebel-tebel gitu. Benar dok. Dengerin ngobrol ini dapat lah ya garis besarnya ya. Nah, detailnya tentu kalau buat ujian mesti baca lagi. Kalau langsung baca langsung kan pusing juga. Atau teman-teman dokter umum mau menjelasin ke pasien, mungkin aja kalau habis dengar ngobrol itu, oh iya ngejelasin begitu aja gitu. Ya kira-kira jadi teman-teman siapapun lah welcome untuk ikut kita ngobrol-ngobrol ya. Mudah-mudahan sih teman ngobrol kita tambah lama tambah banyak gitu. Mudah-mudahan ya dok, kita bisa undang narasumber yang mungkin dari sisi pandang lain atau siapapun kalau ada. Jadi artinya saya kan punya pengalaman 20 tahun sebagai dokter jantung, tapi tentu ada keterbatasan juga. Enggak semua saya dalamin betul-betul. Saya mungkin mendalami satu bidang subspesialisasi tertentu. Dalam hal ini saya terutama memang soal pasang ring. Tapi kalau ada bidang lain yang saya nggak terlalu paham, mungkin saya kasih gambaran ini. Tapi kalau mau lebih dalam, pasti kita nanti undang yang lebih pakar. Lebih pakar ya dok. Ngobrolnya lebih banyak ya dok, lebih luas lebih dalam begitu ya. Dok, kalau misalnya orang udah denger channel ini nih, berarti udah nggak perlu ke dokter jantung dong? Iya, nggak begitu. Jadi gini, kadang-kadang gini ya, di pasien-pasien juga sering gitu tuh. Jadi kalau dia datang kayak udah baca, udah searching semua dari Google, udah denger dari YouTube gitu, udah datang tuh kayak udah ngerti semua gitu, sehingga dokternya kayak dites gitu ya nggak boleh begitu. Maksud kita juga bukan untuk itu. Maksud kita mengedukasi adalah memberi fondasi. Jadi kayak kalau ibarat bangunan tuh kita cuma kasih fondasinya, nanti di atasnya struktur di atasnya, apalagi detail-detailnya itu masing-masing mesti tanya sama dokter jantungnya masing-masing, karena setiap kondisi pasien itu walaupun penyakitnya sama, diagnosisnya sama nih Pak. Sakit jantung koroner, pasien A, pasien B, pasien C beda-beda kondisinya karena jenis kelaminnya beda, umurnya beda, berat badannya beda. Mungkin
tempat geografisnya berbeda juga bisa pengaruh karena obat yang tersedia di situ juga beda, sarananya berbeda. Jadi dia mesti dengar dokter arahan dari dokter jantung. Tetapi kalau basicnya udah betul, fondasinya udah bagus gitu, karena sering dengar dan ternyata rupanya sakit jantung tuh begini, rupanya nanti hipertensi tuh begini, diabetes tuh begini. Fondasinya benar-benar nanti gampang tuh membangun bangunan di atasnya. Karena saya sering kali menghadapi pasien-pasien yang karena fondasinya udah salah, entah dia dengar dari mana, pokoknya percayanya gini aja. Apapun yang kita omongin dia nggak percaya. Jadi kita susah untuk membangun di atas ya. Akhirnya dia, pokoknya saya nggak mau doa itu. Pokoknya saya pakai cara saya sendiri. Kayak gitu. Jangan sampai begitu. Tapi tetap bangunan di atasnya atau detailnya, spesifiknya tetap dong mesti ke dokter masing-masing gitu. Tetap karena beda-beda dok ya, situasi, kondisi, berat badan aja beda-beda kita ya dok ya, masalah beda-beda. Dok, kalau gitu enak kali ya nanti kalau kita mungkin ada playlist atau sejenisnya untuk teman-teman mungkin bisa lebih mudah ya dok, misalnya playlist. Jadi kita nanti topik-topik yang kita bahas kita kelompokkan dalam playlist. Misalnya kita lagi ngomongin serangan jantung, itu topik yang kayaknya paling populer, paling seru. Karena serem. Saya serangan jantung. Tidak mungkin kita menghabiskan satu topik serangan jantung yang panjang itu dalam satu video. Sekali ngobrol gini nggak mungkin. Kita nanti ngobrolnya tuh kayak step by step, sedikit-sedikit. Kalau belum jelas kita tanya lagi, kita ulang lagi, gitu supaya teman-teman juga bisa ngikutin gitu. Nanti kita nanti di videonya kalian dikasih playlist serangan jantung video 1, 2, 3 sehingga teman-teman bisa ngikutin. Kalau mau ngikutin tentang serangan jantung tinggal klik playlistnya, nanti ada berapa video. Nanti kita bikin misal penyakit apa lagi, hipertensi, playlistnya gitu. Jadi bisa ngikutin dari A sampai Z-nya dengan jelas. Jadi urutannya juga lebih gampang dimengerti ya teman-teman ya. Dan kalau nggak salah di YouTube tuh ada timestamp. Timestamp. Nanti kita sertakan juga dong di sini ya. Timestamp. Jadi teman-teman yang mau belajar ini tapi poin ini saya udah ngerti banget nih. Bosan saya ulang-ulang lagi. Dilihat timestampnya di bawah kan tinggal. Saya loncat aja timestampnya. Jadi bisa mempercepat kalau memang udah ngerti yang bagian situ. Jadi boleh juga dong dok kalau ada pertanyaan seputar topik tersebut boleh langsung di komen dan mungkin kita jawab di video kita berikutnya ya dok ya. Nanti isi dari channel kita sebagian juga adalah sumbangan dari teman-teman ngobrol kita nanti yang mungkin tak bertanya apa yang dia belum ngerti atau dia punya usulan topik ini seru nih kalau kita bahas sepanjang yang masih hubungan dengan jantung ya. Kalau di luar itu saya kan nggak punya kompetensi. Jangan gosip artis ya dok. Enggak. Oke. Jadi dok untuk video pertama kita nih dok, kalau dokter boleh bilang kesimpulan dari kita bikin channel ini boleh dijelasin dok dalam 1-2 kalimat mungkin dok. Oke, intinya video ini sih sebetulnya cuma perkenalan ya. Kita mau ngasih tahu apa tujuan video ini. Jadi ya daripada kita ngegosip, gibah yang nggak sehat, mendingan kita ngobrol-ngobrol yang sehat di channel ini, ngobrol seputar jantung. Sambil masak mungkin bisa disetel, didengerin gitu. Makanya teman-teman jangan lupa karena kita bakal bikin playlistnya dan itu akan sangat sistematis ya dok playlistnya. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe dan diaktifin loncengnya. Jadi nggak ketinggalan. Terutama untuk yang takut dengan masalah jantung bisa nanya, bisa konsultasi. Semoga nanti dokter Yayang ya bisa langsung jawab ya dok. Dokter JJ panggilnya. Dokter JJ teman-teman. Aduh saya Dokter JJ, dokternya gaul juga nih. Dokter JJ keren panggilannya. Di share juga. Ya di share juga. Teman-teman mungkin yang butuh ya. Tahu ya pasti. Oke teman-teman, cek playlist kita berikutnya dan sampai jumpa di video berikutnya. See you.